Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Indriani, NIM 1830478, ingin mempresentasikan mengenai materi pinjaman yang diterima dengan mata kuliah Akuntansi Perbankan oleh dosen Olviane Olke Sumampau, SE MSA. Apa sih yang dimaksud dengan pinjaman yang diterima itu? Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Beberapa jenis pinjaman diterima antara lain pinjaman dari Bank Indonesia, pinjaman dari bank lain, pinjaman obligasi, pinjaman sindikasi, serta pinjaman dari luar negeri. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Pinjaman yang direalisasikan disajikan di neraca sebesar nominal saldo pinjaman. Pinjaman diterima dengan diskonto, diakui sebagai bunga, dibayar di muka, dan diamortisasikan. Selanjutnya, bunga yang telah jatuh tempo diakui sebagai bunga yang masih harus dibayar. Fasilitas pinjaman yang disetujui dan belum ditarik dicatat dalam tagihan komitmen. Pinjaman bank lain. Pinjaman dari bank lain adalah pinjaman yang diterima dari bank lain yang tidak dikenakan pajak atas pendapatan bunga bagi pihak kreditor. Pinjaman bank lain merupakan sumber dana yang dihimpun oleh bank dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pinjaman ini memberikan keleluasaan bagi bank untuk mengatur pengembaliannya karena jangka waktunya lama. Pencatatan pinjaman bank lain dilakukan pada saat dilakukan penandatanganan atas pinjaman atau pada saat kesepakatan pinjaman dilakukan antara bank sebagai debitur dan bank lain sebagai kreditor. Pada saat ditandatangani, maka pencatatan dilakukan dalam laporan komitmen dan kontingensi. Pada saat pinjaman tersebut diterima, maka pencatatannya dilakukan dalam neraca. Selanjutnya ada contoh kasus. Pada tanggal 10 April 2006, Bank Bima telah menandatangani akad kredit dengan Bank Putra sebagai kreditor. Jumlah kredit sebesar 1 miliar rupiah, jangka waktu 1 tahun dan bunga 12% per tahun. Pada tanggal 16 April 2006, dilakukan pencairan kredit sebesar 700 juta rupiah melalui rekening giro pada Bank Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 2006, pencairan kredit yang kedua sebesar 300 juta rupiah langsung didebit dari rekening giro Bank Bima di Bank Putra. Dalam menjawab ilustrasi ini, perlu dibedakan dengan dua cara, yaitu pinjaman tanpa diskonto dan pinjaman bank dengan diskonto. Pinjaman yang diterima tanpa diskonto. Jurnal yang dibuat untuk transaksi pinjaman yang diterima tanpa diskonto, pencatatannya langsung dengan membukukan masing-masing transaksi sesuai dengan jumlah pinjaman yang diterima. Jurnal-jurnalnya dapat dilihat seperti di bawah ini. Jurnal yang dibuat tanpa diskonto. Yang pertama tanggal 10 April 2006, keterangannya di situ pinjaman diterima yang belum ditarik sebesar 1 miliar. Tanggal 16 April 2006, pinjaman diterima yang belum ditarik sebesar 700 juta rupiah. Selanjutnya giro pada BI, pinjaman diterima. Pinjaman yang belum ditarik sebesar 300 juta dan tadi pinjaman yang diterima dari giro pada BI sebesar 700 juta. Selanjutnya tanggal 1 Mei 2006 yaitu giro bank lain pinjaman diterima sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya jurnal yang dibuat pinjaman yang diterima tanpa diskonto. Tanggal 31 Mei 2006 beban bunga 13.500.000 dan giro pada bank lain 13.500.000.
Selanjutnya ada pinjaman diterima 50 juta dan giro pada bank lain 50 juta. Di situ terdapat penjelasannya, bisa disimak dengan seksama. Selanjutnya, jurnal yang dibuat pada saat jatuh tempo. Jurnal yang dibuat tanpa diskonto. Tanggal 10 Maret 2007, pinjaman diterima sebesar 1 miliar dan giro pada bank lain sebesar 1 miliar. Pinjaman yang diterima dengan diskonto. Dalam membukukan pinjaman yang diterima dengan diskonto, artinya terdapat bunga dibayar di muka oleh bank peminjam. Maka diskonto atau bunga dibayar di muka tersebut digunakan sebagai pengurang pinjaman diterima. Jurnalnya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 10 April 2006, pinjaman diterima yang belum ditarik sebesar 1 miliar, dan tanggal 16 April 2006, pinjaman diterima yang belum ditarik sebesar 700 juta rupiah. Giro pada Bank Indonesia sebesar 616 juta rupiah, bunga dibayar di muka 84 juta, pinjaman diterima sebesar 700 juta rupiah. Selanjutnya ada tanggal 1 Mei 2006. Pinjaman ditarik, maksud saya pinjaman diterima yang belum ditarik sebesar 300 juta rupiah. Giro bank lain sebesar 264 juta rupiah. Bunga dibayar di muka 36 juta rupiah. Pinjaman yang diterima totalnya 300 juta rupiah. Dalam kasus tadi, apabila pembayaran angsuran dimulai pada tanggal 31 Mei 2006 dan bunga dihitung dengan menggunakan metode effective rate, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Mei 2006, beban bunga 13.500.000, giro pada bank lain 13.500.000. Selanjutnya ada pinjaman diterima. Nah, di situ terdapat 50 juta dan giro pada bank lain juga 50 juta. Jurnal dibuat tanpa diskonto. Tanggal 10 Maret 2007, pinjaman diterima 1 miliar, giro pada bank lain 1 miliar, beban bunga 10 juta rupiah, beban bunga dibayar di muka 10 juta rupiah. Pinjaman untuk pembiayaan bersama. Kewenangan pemberian pinjaman untuk tujuan pembiayaan bersama proyek-proyek tetap berada pada kantor pusat. Untuk setiap kali diterima dana pinjaman untuk tujuan pembiayaan bersama akan dibukukan ke dalam rekening pinjaman yang diterima pembiayaan bersama. Rekening ini akan tetap outstanding di sebelah pasifah hingga proyek yang dibiayai selesai dan pinjaman dilunasi oleh bank. Kesimpulannya pada penjelasan yang tadi, yaitu pinjaman diterima merupakan sumber dana yang berasal dari bank lain, Bank Indonesia atau atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Sekian dari penjelasan materi. Semoga kita semua dapat memahami isi dari materi dalam video ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.